Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu banyak sekali umat Islam yang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW karena bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Namun ada sebagian yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Tetapi itu nanti ada sebuah perbedaan, dan itu tidak menjadi soal. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketika intisari dalam Isra Mi'raj itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perintah ya, terutama dalam perintah pada malam hari ini pembahasan yaitu bab pergi ke masjid, yaitu istilahnya sholat berjamaah. Kita bermain logika, Bapak Ibu, kita bermain logika sebentar. Seandainya kita semua ini orang sedayu, ada pekerjaan yang 1 pekan itu gajinya 1 juta kalau kerja di sedayu. Tetapi ketika ada 1 pekan kerjaannya sama, ya, apapunnya sama, hanya perbedaannya tempat di sedayu dan di blimbing umpamanya. Yang satunya 1 pekan 10 juta. Bapak Ibu kira-kira milih kerja di mana? Lu nggak jawab. Kerja di sedayu, orang sedayu 1 pekan gajinya 1 juta. Di blimbing, tapi naik sepeda motor dulu ke blimbing. 1 pekan gajinya 10 juta. Kira-kira ke blimbing untuk kerja atau tetap kerja di sedayu saja? Monggo. Ke blimbing. Berarti bapak-bapak semua dan ibu-ibu normal gitu. Karena mencari kelebihan dalam dalam pekerjaan itu. Sedangkan ketika kita normal ya, maka kerjaannya sama, sholatnya sama, sholat di rumah dan sholat di masjid, ya, di rumah pahalanya 1 derajat, sedangkan di masjid jamaah pahalanya 27 derajat. Kalau kita normal, logikanya normal, kita akan memilih ke masjid. Kalau pada waktu itu kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi waktu luang dan seterusnya, sedangkan kita enak-enakan hanya memilih di rumah, maka perlu dipertanyakan akal kita, gitu kan. Itu logikanya seperti itu. Dan hadis ini malah bukan hanya 27 derajat, malah di sini disediakan hidangan di surga. Bayangkan coba. Ini yang sering yang belum pernah kita bahas ya, sering kali hanya yang dibahas pahala sholat jamaah itu 27, kalau sendirian di rumah hanya 1 derajat. Ya, pada malam hari ini akan dikupas tuntas oleh beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI tentang bab ketika pergi ke masjid malam dia akan dapat kemuliaan yang lainnya. Kita simak, kita dengarkan, dan di sesi terakhir kita sharing bersama. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau mungkin kurang jelas, nanti bisa sharing bersama-sama. Langsung saja kepada beliau Ustaz Hambal dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid sebagai lambatan hati kita, sehingga ketika kita jauh dari masjid, kita ada perasaan kangen, perasaan ada yang hilang. Ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan itu pilihan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya yang memakmurkan masjid, yang akrab, terikat hatinya dengan masjid. Sehingga kalau kita dapati kita itu senang ke masjid, nah kita harus gembira, bersyukur Allah memilih kita sebagai orang-orang yang memakmurkan masjidnya. Dan kita bersedih kalau seandainya kita itu jauh dari masjid, kita biasa-biasa saja. Itu pertanda bahwasanya masjid itu tidak mau lantainya diinjak oleh kita. Hingga maka ketika ada semangat untuk ke masjid, itu adalah salah satu karunia kenikmatan yang patut kita syukuri. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang hatinya itu terikat dengan masjid, Allah janjikan ini termasuk golongan yang Allah berikan perlindungan, Allah berikan naungan nanti di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika matahari didekatkan di atas kepala kita. Salah satu di antaranya adalah rajulun mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dan kita semua itu butuh masjid. Sebagai seorang beriman itu pasti harus ada keyakinan seperti itu. Kita ini butuh masjid, dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW singgah ketika hijrah ke Yathrib ke Madinah, singgah dulu ke Kuba, di Kuba, salah satu jalanan menuju Madinah. Beliau singgah di situ, pertama kali yang beliau kerjakan adalah menyiapkan masjid, buat masjid namanya Masjid Kuba. Datang ke Yathrib, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Kenapa? Karena ini adalah orang beriman itu butuh masjid. Apa yang dibutuhkan dari masjid? Satu, ketentraman, sakinah. Ketika hati kita itu tentram, maka pikiran kita normal, bisa memikir, berfungsi, akal kita ini berfungsi sangat bagus. Emosi kita stabil. Tapi kalau ketika ketentraman ini nggak ada, kita berpikir sesuatu itu nggak maksimal. Kemudian yang kedua adalah ada cahaya. Kita butuh sinar, cahaya yang menaungi kehidupan kita, yang menerangi kehidupan kita, jalan hidup kita. Yang kita butuhkan. Dan itu adanya sumbernya ada di masjid. Jadi sejauh mana masjid itu difungsikan, maka sebesar itu akan menghasilkan sinar-sinar yang menerangi sekitar. Makanya
Rasulullah mengajarkan kepada kita agar masjid itu betul-betul berfungsi, betul menyinari hati kita. Ketika kita pergi ke masjid itu ada doa yang disyariatkan. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku. Wa fi sam'i nuran, cahaya di pendengaranku. Wa fi basari nuran, cahaya di penglihatanku. Cahaya di sisi wabi wa an yamini nuran wa an sumali nuran, di sisi kananku ada cahaya, kiriku ada cahaya, depan, belakang, atas, bawah, terakhirnya waj'ali nuran, jadikanlah aku ini adalah cahaya yang menyinari keluarga, minimal menyinari keluarga. Kayak sholat Jumat diwajibkan laki-laki, pergi ke masjid disyariatkan laki-laki. Agar apa? Agar dia ini sebagai kepala rumah tangga itu mampu menyinari keluarga dia, menyinari istri dia, menyinari anak-anak dia. Dan banyak sekali hal yang Allah sediakan, Allah hidangkan bagi kita ketika kita menjadikan masjid ini sebagai penentram hati kita, penenang hati kita. Dan masjid itu adalah rumah sakit bagi hati kita. Kita sadari semua bahwa hati kita ini hati yang agak sakit. Kenapa? Karena tidak seorang pun dari kita itu terlepas dari dosa. Apalagi di akhir zaman, setiap kali seorang berbuat dosa maka ada nuqtah, ada titik hitam dalam hati dia. Semakin berbuat dosa banyak titik hitam. Ini yang menjadikan sakit. Dan obat penenteramnya itu adalah masjid. Makanya ketika hati kita nggak tenteram atau nggak tenang dan yang lainnya, tinggallah jadi masjid. Maksudnya datang ke masjid, diam di masjid sehari, ya. Tak kuat sehari ya setengah hari, ya kuat setengah hari ya seperempat hari, itu akan mengobati itu. Kalau sakitnya parah ya 3 hari, ya tikaf 3 hari, ya, tikaf 2 hari. Di sini disediakan air minum, kalau lapar tinggal minum. Itu obat ya. Jadi menjadi betul-betul menjadi obat rumah sakit hati kita itu adalah masjid. Jadi kita itu butuh masjid, bukan masjid yang butuh kita yang butuh masjid. Maka kita siapkan dari harta kita untuk masjid ini. Kenapa? Karena ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a fi baitihi fa ahsana al-wudu, tsumma atal masjid fa huwa zairullah. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrima zair." Rawahu Tabrani. Barang siapa yang berwudu di rumahnya dan betul-betul membaguskan wudunya, kemudian datang ke masjid, maka dia ini adalah zairullah, orang yang berkunjung kepada Allah atau tamunya Allah. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrima zair, dan pasti yang diziarahi ini, yaitu Allah, pemilik rumah ini, pemilik Baitullah, itu pasti akan memuliakan orang yang berziarah tersebut. Rawahu Tabrani. Jadi ini keyakinan, karena Islam itu adalah lebih berbicara pada keyakinan, menyentuh keyakinan kita. Kalau dilihat dari segi zahir, ya nggak bisa kita lihat apa yang Allah sediakan. Tapi umat Islam itu adalah, Islam mengajarkan kepada ada sisi-sisi keyakinan. Sejauh mana kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan sejauh itu. Dan kita yakin betul Allah SWT akan memuliakan kita karena kita menjadi tamunya Allah SWT,
Nah, semakin kita sering, semakin kita betul-betul mengagungkan tempat yang suci ini. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah, pada malam hari ini adalah masih dalam bab banyaknya jalan kebajikan. Artinya masjid itu adalah tempat yang penuh dengan jalan kebajikan. Datangnya saja merupakan jalan kebajikan, belum lagi amalan-amalan yang ditumbuhkan ketika kita duduk di masjid, apalagi ketika kita ta'lim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham, memberikan sentuhan-sentuhan, memberikan pikiran-pikiran positif. Oh, ini ngerjakan ini. Itu yang penting. Sehingga apa? Karena kita ini manusia punya banyak potensi baik. Kenapa orang tidak berbuat baik? Karena nggak ada yang nyentuh, nggak ada pikiran yang menggerakkan dia. Ketika kita berada di masjid itu, karena masjid itu tempatnya para malaikat, makanya akan ada ada pikiran-pikiran baik. Allah menyadarkan ini dan ini. Maka disyaratkan intikaf di masjid itu seperti ini. Intikaf itu adalah berdiam diri di masjid, datang masjid. Nah itu saya lihat intikaf, nggak ada batas waktu, mau 5 menit, 10 menit, tapi intikaf itu mengikat diri berada di sebuah tempat, yaitu di masjid. Udah yang penting duduk di masjid, mencari ketenangan. Makanya kita disyaratkan untuk menjaga adab-adab dalam masjid. Adab yang besar meskipun demikian juga anak-anak juga harus diajarkan adab-adab tersebut. Kalau anak-anak tidak diajarkan adab-adab, itu yang keliru. Kita tidak mendapatkan keberkahan masjid. Kenapa? Karena kita tidak menghormati masjid. Kita tidak mendapatkan keberkahan orang tua. Nah, kita tidak memuliakan, menghormati orang tua. Sama seperti itu. Jangan harapkan kita dapat banyak berkah, kemudian padahal kita bawa anak, kemudian yang membuat orang lain nggak tenang. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada aturan, agar masjidnya ini betul-betul tentram, nyaman untuk iktikaf, karena ini dibutuhkan bersama. Maka diajarkan ada ketentuan-ketentuan, anak kecil harus begini kan, seperti itu. Jadi kita masuk pada hadis keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid, baik perginya itu di pagi hari atau di sore hari atau kapanpun, maka a'adallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah nyiapkan baginya nuzulan. Nuzulan itu adalah tempat singgah. Kalau orang safar itu singgah untuk minum sejenak, istirahat sejenak, atau tempat singgah, hidangan atau tempat singgah, posko yang ada. Kalau posko hanya raya-raya, tapi ini full dengan hidangannya, sajian. Ulama ghada orang, setiap kali dia pergi ke masjid tersebut, baik di pagi hari maupun sore hari. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jalan kebaikan yang datang. Kalau kemarin kita bahas jalan kebaikan yang menanjak dan sukar, yang hanya sedikit orang yang mau menempuh jalan tersebut. Al-Aqobah, itu memerdekakan budak, mengkafil anak yatim, memberikan kafalah kepada orang-orang miskin. Itu jalan menanjak. Kenapa? Karena harus keluarkan dana besar atau dana sedikit tapi kontinu, terus menerus. Karena kafil anak yatim kan bukan sekali, 2 kali, terus sampai dia dewasa. Itu jalan menanjak.
Tapi malam hari ini kita bahas jalan yang datar, jalan kebaikan yang datar, akan tapi berkahnya itu luar biasa. Yaitu apa? Masjid, jalan kebaikan yang datar. Dan Rasulullah SAW betul-betul mengajarkan seperti itu. Jadi umat itu, jadi beliau mengajarkan perkumpulan umat atau perkumpulan itu akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan sinar, cahaya, ketentraman kalau yang diperhatikan pertama kali itu adalah masjid dalam segala hal. Jadi dari masjid itu beliau kemudian membangun berbagai macam pendidikan, sosial, itu bersumber dari masjid. Ketika masjid ini ramai dengan penduduknya, ramai dengan jamaah sekitarnya, maka dari situ kemudian mereka akan ketemu, kemudian berpikir bareng. Cuman kan kemudian zaman berubah. Kalau dulu masjid kemudian ada disebabkan nongkrong masjid dan macam-macam, ya bahas ini bahas itu. Betul-betul masjid ini sebagai tempat ketemu. Kalau sekarang kan orangnya pada kebanyakan acara, sehingga masjid sebentar kemudian hilang, nggak pernah ketemu dengan tetangga dan macam-macam. Jadi beliau mengajarkan seperti itu. Dari sejarah, kalau kita baca sejarah beliau bagaimana membangun Kuba, membangun Yathrib, yaitu Madinah, berawal dari masjid. Jadi berpikir segala macam, dan hari ini ya kita dikasih contoh seperti Masjid Jogokaryan, yang itu yang sukses. Dan ini tidak hanya milik bagi masyarakat Jogokaryan di sana, yang lain juga kalau menerapkan konsepnya seperti itu akan mendapatkan yang sama. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana perhatian beliau tentang masjid dan sholat jamaah, lebih pada sholat jamaah itu, seperti dalam riwayat Imam Bukhari, sa'altu Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti, qalat kana yakunu fi mihnati ahli, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau dikerjakan beliau di rumahnya. Ini ada seorang tabiin, seorang bertanya kepada ibunda Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika berada di rumah. Maka Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah kalau di rumah itu beliau tidak jadi bos, tapi beliau itu karena yakunu fi mihnati ahli, beliau mengerjakan pekerjaan istrinya, yaitu nyuci, macam-macam, masak bareng, nyuci bareng, bantu. Kenapa? Karena beliau mengajarkan bahwa konsep rumah tangga dalam Islam itu bukan bos dan anak buah, suami jadi bos, istrinya jadi anak buahnya. Tapi enggak, tapi konsep keluarga dalam Islam itu adalah kerjasama. Bagaimana ini adalah pekerjaan bersama antara suami istri, harus dikerjakan bareng, saling meringankan kita. Jadi Rasulullah SAW di rumah itu beliau membantu istrinya, tapi kata Aisyah, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah, ketika sudah tiba waktu sholat, maka hatinya itu tambatannya langsung ke masjid. Dia harus datang ke masjid. Ini yang menjadikan kenapa dahulu itu betul-betul maju, jaya Islam itu jaya karena seperti itu. Jadi masjid itu menjadi betul-betul menjadi markas. Jadi ketika ada panggilan, nggak ada tempat yang lain yang lebih harus dituju kecuali masjid. Dalam riwayat berikutnya lebih ini lagi. Katakan qalat Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita ngobrol bareng dengan beliau, kita berbicara kepada beliau, beliau bicara kepada kita.
kita ketika beliau di rumah. Tapi faida hadaratis sholat, ketika sudah tiba waktu sholat, ketika sudah dikumandangkan adzan, maka annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu. Ketika sudah dikumandangkan adzan, kalau tadi itu akrab, ya, jadi Rasulullah SAW itu akrab dengan keluarganya. Tapi ketika sudah terdengar adzan, ka'annahu, beliau seperti tidak kenal kita, dan kita juga tidak kenal beliau. Artinya langsung ada hubungan lagi. Kharaja, langsung beliau keluar menuju ke masjid. Dalam riwayat yang lain, karena Nabi SAW idza sami'al adzan ka'annahu la ya'rifu ahadan minan nas. Nabi SAW ketika mendengar adzan, maka beliau seakan-akan tidak kenal seorang pun. Artinya cuek dengan yang lainnya, pokoknya yang dituju hanya satu, yaitu masjid. Nah, ini adalah penjelasan praktek bagaimana seorang itu hatinya, tambatan hatinya itu adalah masjid. Hatinya gantung dengan, terikat dengan masjid, itu seperti itu. Menjadikan yang nomor satu, tujuan utama di hidup itu adalah menunggu sholat. Jadi menunggu sholat diisi dengan tadi macam aktivitas. Ketika ada sholat sunnah, ini yang menjadikan dahulu itu jaya, umat Islam jaya, maju itu kan seperti itu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan masjid dan pergi ke masjid. Jadi bagaimana kita ini mengagungkan masjid. Jadi masjid ini bagian dari syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bagaimana barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda bukti ketakwaan dalam hati. Bukti kita ini ada ketakwaan kalau kita mengagungkan syiar-syiar tersebut. Salah satu syiar tersebut adalah masjid. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana Islam itu mendudukkan masjid. Yang pertama, itu sebuah hadis Rasulullah SAW, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha, rawahu Muslim. Tempat yang paling dicintai, bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah masjid. Dan bagian bumi, dataran, tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah pasar-pasarnya. Ini bukan berarti menyuruh umat Islam agar menjauhi pasar, karena banyak orang keliru salah paham. Karena pasar ini tempat yang dibenci Allah, kemudian dia meninggalkan pasar. Padahal ini adalah pusat perekonomian. Artinya pasar itu banyak setan-setan yang membisikkan agar seorang itu curang, berbuat curang, berpikir curang di dalam transaksi masing-masing. Sedangkan masjid karena banyak malaikatnya tadi membisikkan ketentraman. Nah, Allah suka itu. Jadi bukan berarti kemudian kita menjauhi pasarnya, menjauhi ekonomi, ya. Karena itu adalah kebutuhan. Seperti tentang inna dunya khulwatun khadirah, tentang dunia, hadis tentang dunia. Sesungguhnya dunia itu adalah khulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau, menyenangkan, menenteramkan. Wa inna Allah mustahibukum ya bayadul kaifa. Allah jadikan kalian turun-temurun di dunia ini agar melihat apa yang kalian kerjakan. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah dengan dunia dan wanita. Jadi bukan berarti hati-hati dengan dunia dan wanita ini kemudian kita tidak menikah, kita tidak mau cari dunia. Tapi itu sebagai tadi, hati-hati agar kita tidak tergelincir. Kenapa? Karena kalau kita tergelincir, maka yang lain kita tidak bisa memanfaatkan hal tersebut. Inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah
pertama kali Bani Israel itu adalah sebab kehancuran mereka adalah di wanita. Para ulama menjelaskan bahwa kenapa mereka seperti itu, karena mereka membiarkan wanitanya, nggak pernah ngajari wanitanya dengan ilmu-ilmu syar'i, sehingga wanita ini dibawa oleh setan, artinya dikuasai oleh setan, lebih kepada tadi menyimpang. Maka dianjurkan di situ untuk takwa dalam masalah wanita ini adalah memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada mereka sehingga mereka paham. Karena mereka ini dalam riwayat disebutkan nanti pada hari kiamat para istri itu menuntut suami. Karena mereka mengatakan innama ya'tini bi haudzis. Dia nggak pernah mengajarkan aku kebaikan, menunjukkan aku kebaikan. Dia hanya datang membawa makanan dari pasar, hanya memenuhi kebutuhan makanan saja. Padahal tadi tugas utama adalah kuwamusakum alaikum narah. Jadi kenapa kita cinta pada masjid? Karena masjid ini sebaik-baik tempat. Ahabbul bilad ilallah, sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tatahhara ar-rajul tsumma marra ila al-masjidi yar'as shalah, kutiba lahu kataba lahu katibuhu bi kulli khatwatin yaqtuha ila al-masjid." Asyar. Jadi ketika seorang bersuci kemudian datang ke masjid menunggu sholat, maka malaikat yang mencatat amalannya ini menghitung setiap langkahnya ke masjid tersebut 10 kali lipat kebaikan. Wa yazdadu hadzal ajr law musyat ila sholatil jum'ah. Terlebih ketika sholat Jum'ah, maka pahalanya berlipat. Ini menunjukkan agar kita datang ke masjid. Kenapa? Karena langkahnya saja dihitung. Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Dalam sebuah hadis disebutkan man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala tsumma bakkar wa btakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama wa lam walam yalqana lahu bi kulli khutwatin amalasana ajrusiyamiha wa qiyamiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Barang siapa yang bersih-bersih pada hari Jumat dan mandi dan bersegera pergi ke masjid, dia berjalan tidak naik kendaraan. Jadi afdalnya memang jalan kaki, tidak naik kendaraan. Kenapa? Karena setiap langkah itu dihitung pahala. Walam yarkab wadana minal imam, dan dia mendekat kepada imam pastama dan mendengarkan imam itu. Walam yalwa, dan dia tidak berbuat lagwun. Lagwun itu adalah dijelaskan dalam hadis yang lain. Idza kunta li sahibika ansid yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad lahu. Jika kamu berkata kepada kawan kamu diam, diam jangan ngobrol. Pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia menggugurkan pahala sholat Jumat. Tapi ini pelajaran. Jadi syariat Jumat dan yang lainnya di masjid itu memberikan pelajaran baik kepada kita. Pelajarannya apa? Jadi kenapa kok dilarang ngobrol dengan sampingnya ketika imam berkhutbah ketika hari Jumat? Itu adalah pelajaran bagi kita agar kita menghormati orang yang sedang berbicara. Kalau dahulu mungkin tampak ya, tapi sekarang ada yang tersembunyi. Yaitu ketika orang berbicara, ketika ada pelajaran berbicara, dia main HP. Nah,
itu bagian dari lawo. Jadi itu pelajaran-pelajaran penting ya, dari Jumat tadi itu agar kita menghormati orang ketika berbicara. Di samping tadi ada waktu karo ya, kita bersegera menyegerakan diri ke masjid ketika hari Jumat. Walam jalukana lahu bikulli khutbatin amal sana. Setiap langkahnya mendapatkan pahala setahun, pahala siam dan qiyam. Ini luar biasa, pahala puasa dan yang mulai. Demikian juga ada dalam hadis yang lain, annaka idza shalaita al-fardhu fi jama'ah fi ayyi makanin kutiba laka thawab 27 darajah. Wa amma idza shalaitaha jama'atan fil masjid fa innaka satu'ta thawab idhofiyan ya'dil thawab hajjah kamilah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajj al-muhrim. Jadi barang siapa keluar dari rumahnya bersuci menuju masjid untuk mengerjakan sebuah sholat yang wajib, hanya pahalanya luar biasa seperti pahala haji. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah annaka idza jalasta fil masjid tantadhirus shalah. Ketika kamu datang ke masjid menunggu sholat, dia memberikan motivasi agar kita ini kerasan di masjid. Maka waqalallahu laka malaikah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk tastaghfir laka ma dumta tamtadin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat-malaikatnya untuk memohonkan ampun untuk kamu. Memohonkan ampun untuk kamu selama kamu menunggu sholat. Madumta tantadir sholat. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladzi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'tihi. Jadi para malaikat itu bersolawat kepada orang yang nunggu sholat kemudian nunggu sholat berikutnya. Mereka mengatakan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Ini penting, rahmati dia karena kita butuh rahmat. Ini kita didoakan makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, berilah rahmat kepada orang ini. Setiap dari kita ini kan butuh rahmat Allah SWT. Rahmat itu adalah, jadi kita hidup ini tidak bisa lepas dari ujian cobaan. Rahmat di dunia itu adalah bahwa kita ini ketika hidup itu tidak akan bebas dari ujian dari Allah SWT. Dengan modal rahmat ini, rahmat Allah SWT ini, ujian tersebut menjadi ringan bagi kita. Pertama. Yang kedua, Allah mudahkan kita menyelesaikan ujian tersebut, sehingga kita selesai dari ujian tersebut dengan gembira. Berarti orang ujian kemudian dimudahkan, oh aman, senang dia. Jadi jangan kemudian berpandangan ketika kita ini dekat dengan masjid, kemudian kita ini dekat dengan Allah, kemudian Allah bebaskan kita dari cobaan-cobaan. Enggak, mesti diuji kita. Cuman kalau kita mendapatkan rahmatnya, ujian tersebut menjadi ringan bagi kita. Allah mudahkan ujian tersebut, Allah sediakan solusinya. Jadi kita pusing, tapi pusingnya nggak lama-lama. Dari situ kemudian banyak sekali barokah-barokahnya. Ini yang kita butuhkan. Rahmat di dunia itu seperti itu. Rahmat di akhirat kita mendapatkan jannahnya. Allah mengampuni kita dosa-dosa kita, kemudian amalan kita ini dijadikan menjadi sebab kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bisa ini Allah rahmati kita, kemudian Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni dia,
terimalah taubat dia. Ini kan sangat penting. Maka beberapa hadis ini mengantarkan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita agar kita akrab dengan masjid, menjadikan masjid ini sebagai penenang, penentram hati kita. Silakan. Kita peringatan dulu, barangkali ada yang batal wudhunya silakan ambil air wudhu dan kembali lagi ke tempat semula. Ya, kita lanjutkan.
Di kemarin kita jelaskan bahwa zikir itu memiliki keutamaan yang luar biasa, dan tempat yang terbaik untuk berzikir itu adalah masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'utun rajulun muslim al-masajid." Tidaklah seorang laki-laki muslim itu tinggal di masjid, artinya berlama-lama duduk di masjid, di sholat wa dzikri, untuk sholat dan dzikir, illa tabasbasa Allah lahu kama yatabasbas ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihi. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Jadi tidaklah seorang laki-laki muslim itu berlama-lama tinggal di masjid untuk sholat dan berzikir, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu tabasbasa, sangat gembira, menyambut dengan wajah ceria, senyum kama yatabasbas, sebagaimana kalau ada seorang yatabasbas ahlul ghaib, keluarga seorang yang pergi jauh, kemudian taruhlah bapaknya pergi jauh kemudian balik ke Malaysia, mungkin pulang 10 tahun terus pulang, maka keluarganya gembira gak? Nyambut dengan sangat gembira. Ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menanti kedatangan kita, selalu menanti kedatangan kita di masjid. Kemudian dalam hadis yang lain, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Maksudnya ini adalah seperti ini. Jadi bagaimana kita ini menjadikan masjid ini tempat yang nyaman bagi kita, sehingga kita ini kerasan. Bagaimana kita berpikir menjadikan, mungkin harus menyediakan AC, menjadi donatur listrik agar ini nyaman kita di masjid ini. Kemudian apa saja, termasuk kita siapkan lembaga-lembaga pendidikan di sekitar masjid. Agar apa? Agar generasi berikutnya setelah kita ini adalah generasi yang cinta masjid, gitu. Itu yang kemudian kita berpikirnya kan seperti itu, bukan berpikir pasif memanfaatkan, tapi berpikir aktif. Bagaimana agar kita ini kerasan di masjid ini di hari Ramadan, kita siapkan hadirkan imam yang bagus, dan ini perlu dana. Kita aktif di situ, kita andil di dalamnya. Nah, ini berpikir yang aktif, produktif, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari situ. Jadi bagaimana kita jadikan masjid ini sebagai markas, agar dari situ kemudian kita bisa menjadikan kalimatullah ini zahir, bagaimana Islam ini jaya, Islam dipakai, syiar dan yang lainnya. Ini yang harus kita pikirkan seperti ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini adalah, hadis ini merupakan motivasi agar kita ini selalu menjaga sholat jamaah. Karena itu yang pintu awalnya di situ, sholat jamaah. Kalau sholat jamaah ini betul-betul diperhatikan, maka amalan-amalan yang lain ikut. Kalau kita perhatikan sholat jamaah, maka sholat rawatib itu ikut. Di rumah mana ada kita kemudian sholat wajib, kemudian sholat rawatib macam-macam, dia jarang. Paling sholat ini saja, itu pun cepat. Berbeda kalau kita di masjid, ada amalan kebajikan yang ikut. Makanya para salafus saleh dahulu betul-betul memperhatikan tentang sholat jamaah ini menjadi standar kebaikan seseorang. Bagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud dalam riwayat Muslim, man sarrahu ayyalqallah wadan musliman falyuhafid
ala haula'i sholawat haitsu yunada bihin. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah dalam keadaan muslim, artinya barang siapa yang ingin husnul khotimah, maka kuncinya adalah fal yuhafid, hendaklah dia menjaga. Yuhafid bukan mengerjakan saja, tapi menjaga, betul-betul disiplin mengerjakan sholat 5 waktu itu haitsu yunada bihinna, di tempat dia dipanggil, artinya di masjid ada panggilan langsung, seperti Rasulullah SAW tadi dia ngobrol dengan istrinya ketika adzan, kayak nggak kenal istrinya, langsung kharaja ila masjid haitsu yunada bihin. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Solusinya adalah di sini seperti para salafus saleh, yaitu apa? Kuncinya adalah fal yuhafid, hendaklah menjaga sholat 5 waktu di masjid, di tempat sholat itu dipanggil. Jadi kita akan bisa kita itu bisa mendapati pemandangan bagaimana orang betul-betul itu menyambut seruan adzan itu kalau di Mekah Madinah. Bahkan sebelum setengah jam atau 1 jam sebelum adzan itu sudah orang berbondong-bondong ke masjid. Itu pemandangan luar biasa. Nah, kalau itu kemudian ada di tempat-tempat yang lain, nah, maka itu akan menjadi barokah seperti itu. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan barang siapa yang ingin husnul khotimah, maka hendaklah dia menjaga sholat-sholat wajib itu di haitsu yunada, di tempat dia dipanggil, artinya di masjid, langsung setelah panggilan. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi kalian petunjuk-petunjuk sunan, petunjuk-petunjuk, jalan petunjuk, wa innahunna min sunanil huda, dan menyahut tadi panggilan sholat, mengerjakan sholat jamaah itu adalah bagian dari sunnah Nabi kita SAW. Jalan sunnah di sini adalah jalan hidupnya Rasulullah SAW. Bagaimana dijelaskan tadi dalam hadis tadi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi. Kalau seandainya kalian ini memilih sholat di rumah-rumah kalian seperti kama yusalli hadzal mutakhallif, seperti orang-orang munafik ini sholat di rumahnya, maka sungguh kalian la taraktum sunnatan nabiyikum, kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyikum adlaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, jalan hidup nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Kemudian di akhir perkataan tersebut, di akhir perkataan tersebut beliau mengatakan walaqad ra'aituna wa may yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqam fi shaf. Kami melihat para sahabat itu, saya sendiri melihatnya, tidaklah orang itu yatakhallaf anha, tidak hadir sholat jamaah, dia nggak pernah datang ke masjid kecuali orang-orang munafik. Kayak kemarin kita jelaskan hadis, barang siapa menjaga sholat 40 hari mendapatkan takbiratul ihram, maka dia aman dari 2 fitnah, yaitu fitnah nifaq, penyakit nifaq, dan yang kedua adalah fitnah tunna, fitnah neraka. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada. Perhatikan itu, para sahabat dahulu itu ada orang itu nggak mau datang ke masjid, sampai dia ini dipapah 2 orang, sampai diberdirikan di tengah-tengah shaf. Nah, itu bagaimana perjuangan para salafus saleh dahulu, bagaimana mereka ini mengagungkan syariat ini. Jadi agar kita betul-betul mendapatkan keberkahan masjid ini, maka kita awali tadi ada semangat untuk datang ke masjid sholat jamaah.
Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo dari bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan hadis tersebut. Monggo. Ya, 1, 2, oke. Ibu-ibu barangkali ada, bisa 2 penanya. Kak, rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau tak bisa, simpel saja pertanyaan saya Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang keutamaan masjid. Yang saya mau tanyakan adalah apa ada perbedaan antara masjid dengan musola? Bolehkah kita rutinitas jamaah tersebut kita tentukan di musola? Karena kita mungkin ini jaraknya Karena dekat dengan musola gitu ya. yang dekat musola. Iya. Masjid mungkin takutnya kita nggak bisa istiqomah harus ke masjid terus. Kalinya dalam 1 minggu 2 kali 3 kali atau dalam 1 hari jamaah 5 waktu dan 1 hari musola kita bisa. Iya betul. Iya. Ya monggo Ustaz. Jadi perbedaan antara masjid dan musola ini adalah lebih kepada nanti ketika sholat Jumat. Tapi ada pun untuk sholat jamaah tidak ada masalah, misalkannya di Musola. Yang penting itu adalah sebagai tempat, ya sebagai tempat untuk bersama sholat bareng Jamaah. Yang penting tidak di rumah, kan gitu. Jadi kenapa disyariatkan seperti itu? Karena agar kita itu mendapatkan khusyuan, agar khusyuk itu harus lepas dari dunia kita. Kalau masih di rumah kan masih berada dalam dunia kita. Ketika kita datang ke masjid atau di musola yang dikumandangkan azan, tapi mana yang dipilih, musola atau masjid? Ya lebih utama di masjidnya. Semakin lebih banyak jamaahnya, itu maka semakin mungkin banyak azka. Dalam hadis disebutkan azka. Azka itu lebih suci, lebih menutupi kekurangan-kekurangan. Jadi mungkin kalau hanya 2 orang 3 orang mungkin kalau sendiri kan kita tanggung sendiri. Tapi kalau bareng mungkin tadi karena ini banyak orang-orang soleh, ya Allah SWT boleh jadi kemudian kita gabungkan bersama mereka ini. Rombongan mereka orang-orang yang soleh, orang-orang khusyuk. Mendapatkan bonus-bonus macam-macam. Doa-doa mereka kita dapat bareng dari situ. Apalagi kemudian imamnya tadi bagus. Jadi bedanya adalah di situ. Jadi munculnya musola, kata musola dan masjid itu kan kalau dahulu di zaman Nabi musola itu kan tanah lapang untuk sholat id. Jadi musola ini munculnya istilah perbedaan musola dan masjid ini nanti pada perkembangan fikih. Jadi untuk membedakan antara tempat yang bisa di tempat sholat yang bisa dijadikan pelaksanaan sholat Jumat dan mana yang tidak. Artinya gini ya kalau bisa ke masjid, kalau nggak mampu paling tidak di musolanya kita lepas dari dunia kita. Kenapa? Karena cengkeraman setan itu luar biasa. Cengkeraman setan itu luar biasa. Kita ketika di masjid itu aja terkadang kita lupa rakaat. Ini kan di antara bentuk kehinaan kita itu adalah tadi waktu sholat saja masih ingat dunia kita. Apalagi nggak sholat. Apalagi nggak sholat. Kan gitu. Jadi ya sudah. Tadi bahwa yang penting sholat jamaah. Ya, nyambung tadi Ustaz, dari Pak Wafik tadi. Karena saya juga sering melihat Pak Wafik itu azan juga di musola. Tapi kalau kadang-kadang waktu tertentu itu mungkin sendirian gitu. Azan sendiri, komat sendiri, akhirnya sholat sendiri gitu. Tapi di masjid, di musola kadang ada seperti itu, enggak? Maksudnya ada di musola seperti itu gitu loh maksudnya. Dan kalau alhamdulillah sering azan di musola gitu.
Kalau seperti itu gimana Ustaz? Kalau di musola tapi azan sendiri, qomat sendiri, akhirnya sholat sendiri karena tapi niatnya bagus, kepenginnya itu ngajak warga sekitar, mungkin di apa itu di musola-musola yang lainnya dari teman-teman yang lainnya mengalami hal seperti itu Ustaz. Apakah dihitung sholat jamaah atau sendiri? Tadi kan kembali kepada niatnya. Dalam hadis disebutkan sampai dikatakan di sini barang siapa yang datang ke masjid niat sholat jamaah, tapi ternyata sudah selesai sholat, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat Jamaah. Karena nama amalu binniat, itulah Allah maha baik kan gitu. Kadang Allah nilainya bukan tadi salah itu enggak, jadi ya, ini niatnya itu seperti itu. Jadi mana yang kita pilih, apakah kita tadi tetap mempertahankan seperti tadi itu, atau kita kemudian gabung ke masjid? Lihat kondisinya masing-masing. Kalau dibutuhkan orang yang gigih di tempat itu, kalau ditinggalkan ini, maka ini mati ini. Itu dakwah itu. Dakwah, maka dia pertahankan agar terus ngajar, sehingga pada gitu. Tapi sewaktu-waktu mungkin sekali-kali dia ke masjid untuk menerapkan dan dia bareng dengan kaum muslimin. Iya, ya cukup Ustaz. Monggo selanjutnya Angge. Bagus monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan yaitu masalah pahala yang apabila kita sholat sendiri 1 derajat, apabila kita sholat berjamaah 20 derajat. Kadang orang itu menyepelekan, jadi antara 1 derajat 27 derajat itu kadang dianggap ringan, sepele itu. Jadi kayak tidak ada apa-apanya. Jadi banyak orang yang meninggalkan sholat berjamaah mungkin gara-gara dia tidak mengetahui. Nah, yang ingin kami tanyakan itu di dalam 1 derajat antara derajat 1 dengan derajat lainnya itu berapa jaraknya? Maksudnya kan kami pernah dengar antara 1 derajat dengan derajat yang lainnya itu seperti 500.000 tahun berjarak. Apa seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah bisa buat standarisasi Pak bagi laki-laki yang selalu menjaga sholat jamaahnya di masjid itu untuk kita ambil jadi menantu? Iya. Oke, bisa. Masuk. Monggo Ustaz. Biro jodoh. Ustaz Fatah itu nanti. Iya. Jadi dalam hadis itu menjelaskan bahwa bukan berarti ini satu kemudian ini dapatnya 27 enggak. Itu dilipat gandakan. Jadi sholatul ada 2 hadis. Yang pertama sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat jamaah dibanding sholat sendirian itu 27 derajat lebih. Kemudian dalam hadis berikutnya dijelaskan lebih detail kenapa kok beda pahalanya, kan sama-sama sholat. Dijelaskan bahwa setiap gerakan untuk ke masjid tadi itu dihitung pahala, yaitu wadzalika annahu idza tawaddaa salatul rajul bi jama'ah tudu'a ala salati fi baiti aw fi suqi 25 lifan. Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana wudu summa kharaja ila shalah summa kharaja ila masjid la yukhriju ila shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutwatan biha qadiyah wa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu wa maghfirlahu wa marhamhu wa la yazal fi sholatin man tadara shalah. Jadi sholatnya seorang berjamaah itu dilipat gandakan 25 derajat daripada dia sholat di rumahnya atau di pasarnya. Kenapa? Di sini dijelaskan. Jadi kalau dia sholat jamaah, ya, wadzalika annahu idza tawaddaa. Jadi kalau dia afdolnya wudu di rumah. Afdolnya itu wudu di rumah. Karena kalau dia tadi yang jamaah tadi kalau idza tawaddaa dia wudu di rumah fa'asana wudu dan membaguskan wudunya, kemudian pergi ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali sholat, maka setiap langkahnya ini dihitung pahala. Tidak melangkah satu langkah kecuali rufi'at lahu biha darajah, diangkat derajatnya 1 derajat
dan dihapuskan dosanya. Fakhuta'an bihafatiyah. Wa idza sholat, kalau dia sholat maka malaikat selalu mendoakan dia. Madama fi musalla, selama dia berada di tempat sholat tersebut. Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu Allahumma sholli alaihi wa maghfirlahu Allahumma arhamhu. Allah bila rahmatiyah ampuni dia. Wala yazal fi sholatin man tadara shalah, dan dia dihitung selama dia berada di situ. Artinya pertama kali menginjakkan kakinya di lantai masjid sudah dihitung sholat. Mungkin setengah jam sebelum sholat dia datang, menginjakkan, langsung dihitung sholat. Meskipun dia jalan-jalan di masjid, duduk-duduk, mau apa, malaikat melihat dia sedang sholat. Jadi ini kan keutamaan yang luar biasa. Apakah derajatnya itu sejauh itu? Enggak, belum ini jelas keterangannya. Tapi luar biasa ya, pahala yang akan didapatkan. Itu setiap termasuk gerakan kita dihitung pahala. Itu termasuk selesai sholat duduk-duduk juga, Ustaz? Selesai sholat, selama dia di situ, maka mereka tetap mendoakan dia. Dihitung sholat juga maksudnya? Enggak? Mendoakan. Kalau nunggu dihitung sholat. Kalau duduk habis sholat, mereka tetap mendoakan dia. Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu. 20 menit ya, mereka doakan dia terus seperti itu. Jadi kita butuh masjid gitu, dan kita mendapatkan banyak keutamaan dari situ. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, kriteria untuk mencari lelaki soleh itu untuk menantu tadi itu. Ya nyarinya, kalau nyari orang baik ya di tempat yang baik kan gitu. Dan tempat yang paling baik itu ya masjid. Jadi kalau kemudian mencari menantu yang baik ya mencari orang yang tadi tahu haknya Allah. Jadi kalau orang itu tidak tahu dengan haknya Allah, meremehkan haknya Allah, apalagi hak anak kamu kan gitu. Hak yang zat yang memberi dia hidup saja dia lupakan, dia tinggalkan, apalagi anak kamu baru ketemu, gampang ditinggalkan ya. Jadi standar kebaikan itu adalah kita jadi ada dalam hadis itu jika kalian mendapati orang itu ya'tadul masjid, selalu bolak-balik masjid, maka saksikan dia ini adalah orang yang ya. Ya, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi kepada kita semua bisa lebih bersemangat dalam beribadah dan bisa lebih bersemangat dalam melangkahkan kaki ke masjid. Coba kameranya Pak Raful dibalik biar nanti orang-orang yang ada di rumah mengerti mana orang-orang yang ke masjid dan mungkin bisa menjadi sebuah kriteria. Barangkali ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah sedang mencari mantu. Nah ini, nggih, monggo ini di live, ini live streaming nggih. Nanti dilihat dari bapak-bapak ibu yang ada di rumah. Nah ini adalah wajah-wajah yang siap untuk dijadikan mantu. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cembar payu meneh.